anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga ibu dapati kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini ibu ingin menyampaikan materi kita tentang interaksi antara negara-negara ASEAN. Tapi sebelum ibu menyampaikan materi kita tersebut, ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antara ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 4.1 menyajikan hasil telah tentang perubahan keruangan dan interaksi antara ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Anak-anak, selanjutnya indikator yang akan dicapai memahami bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN dan faktor pendorong serta penghambat dalam kerjasama. Anak-anak, materi yang mau dibahas hari ini kita mulai dengan interaksi antara negara-negara ASEAN. Kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. SEA Games merupakan salah satu bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN. Seri selanjutnya, apa tujuan kerjasama antara negara ASEAN? Tujuannya menjalin hubungan antara 2 negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Selanjutnya, 1. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dan politik. Interaksi dan kerjasama antara negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antara negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antara negara dalam berbagai bidang. Selanjutnya, A. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Sejak ASEAN didirikan, kerjasama pada bidang ekonomi yang terjalin di antara negara-negara anggota maupun negara bukan anggota sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Bidang ekonomi: 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Kawasan perdagangan bebas. 3. Penyediaan cadangan pangan. Yang keempat, koperasi ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ekonomi Indonesia di Singapura. Anak-anak, tolong kalian lihat gambar di bawah itu, yaitu kerjasama ekonomi Indonesia dengan Singapura. Selanjutnya, B. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Community on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu
kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. Berikutnya, C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bentuk pendidikan. 1. ASEAN Council of Peace Convention atau disingkat dengan ACT di Sanur, Denpasar, Sabtu 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Dalam pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional ASEAN Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional. Anak-anak perhatikan gambar di sebelah itu Olimpiade Sains Nasional 2015. D. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antara negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya sopan, traktat persahabatan dan kerjasama dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau disingkat dengan RF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah: 1. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antara parlemen. Bantuan TNI ke Kamboja. Lihat gambar di samping ini, anak-anak. 2. Faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama sebagai berikut. Faktor pendorong. Yang pertama, persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Keempat, persamaan dan perbedaan budaya. Sedangkan faktor penghambatnya, yang pertama, terjadinya bencana peperangan. Kedua, ideologi negara. Ketiga, kebijakan politik. Keempat, perbedaan kepentingan. Kelima, perbedaan mata uang. Terima kasih. Akhirnya pertemuan kita sampai di sini, anak-anak. Selamat belajar.